Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Nufriska yang kami hormati dan teman-teman sekalian yang telah hadir di kelas kali ini. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan terkait konten berupa campaign storyboard dari brand Tuku dengan campaign ngopi bareng Tuku. Adapun teman-teman dari tim kelompok 6, Kalista Aura Putri, Nofrata Karunia Suardani, Octaviola Priya Ramadhani, dan Della Azelia Putri Permana. Di kesempatan kali ini kami membawa brand Tuku dengan tipografi dan juga color palette yang ada di layar kali ini. Alasan kami memilih tipografi di sini, pertama dari warung kopi sendiri, ini memang dari brand Tukunya. Jadi memang ini khas dari brand Tuku yang tidak kami ubah karena sudah menjadi bagian dari identiti brand Tuku itu sendiri. Selain itu juga untuk tipografi font Inter kami pilih karena um, font ini termasuk font yang jenisnya itu cocok untuk dipakai di nuansa yang clean. Selain itu ada pula color palette yang kami pilih yaitu earth tone gitu. Ada hijau, putih, hitam, juga coklat. Warna-warna ini selain kami pilih karena memang nuansanya yang cocok dengan campaign maupun brand Tuku sendiri, warna-warna ini juga kami pilih karena setelah kami melakukan research, brand Tuku ternyata juga seringkali membawa nuansa-nuansa dari warna-warna yang tertera di sini. Jadi kami menyesuaikan untuk menjaga identitas brand Tuku sendiri. Kemudian ada pula story dari konsep atau campaign yang telah kami buat. Boleh lanjut dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk campaign ini memiliki konsep utama yaitu di tengah rutinitas yang serba cepat ya, kita itu sering banget lupa untuk berhenti sejenak untuk ngobrol sama keluarga atau sama orang-orang terdekat seperti tetangga dan juga orang-orang terdekat di sekitar kita gitu ya. Tapi sebenarnya kita tuh bukan gak punya waktu karena kita cuma terbiasa untuk sibuk sendiri. Maka daripada itu, em, saya ingin mengedepankan momen-momen kecil kayak untuk istirahat sejenak dan ngobrol bareng cuman dari sekedar minum kopi bareng. Nah, makna campaign ini tuh sebenarnya lebih ke nilai keluargaan dan kebersamaan. Makanya campaign ini tuh saya bikin, kami bikin eh, seakan-akan kopi tuku ini menjadi penghubung dari sibuknya dunia, di mana dengan cuman dari kopi tuku kita bisa meningkatkan kekeluargaan dan kebersamaan kita. Tujuan campaign ini tuh pertama untuk membangun kembali kedekatan sosial, habis itu yang kedua untuk menguatkan brand value Tuku sebagai brand yang hangat, jujur dan manusiawi, menjadi simbol koneksi dan cerita. Terus yang ketiga mendorong engagement dan word of mouth dengan mekanisme beli dua kopi, satu untuk aku dan satu untuk yang lainnya. Campaign ini mendorong interaksi nyata antar individu sekaligus menciptakan momen berbagi yang bisa dibagikan di media sosial dengan hashtag ngopi bareng tuku. Yang keempat juga meningkatkan brand awareness dengan emotional approach. Jadi karena kopi dengan tuku ini bisa meningkatkan emotional approach kita terhadap brand tuku itu tersebut. Next. Untuk storyboard akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya itu di sini kita akan merancang konten yang telah kita tentukan itu menggunakan storyboard. Jadi di storyboard ini juga sudah mengandung unsur-unsur AIDA dan clear. Oke, jadi di scene pertama itu durasinya sepanjang 15 detik. Visualnya yaitu adalah cuplikan jalanan pagi di mana matahari itu baru terbit, suara burung seseorang keluar dari rumah sambil bawa tumbler tuku. Nah, ini merupakan contoh visualnya. Kemudian untuk Aidanya sendiri ini termasuknya attention ya. Jadi bagaimana scene ini tuh menarik perhatian dari target audiens gitu. Kemudian di scene selanjutnya yaitu uh, si tokoh utama ini berjalan menuju tuku. Ditampilkan juga shot barista menuang espresso, kemudian es batu masuk ke cup, segelas kopi diserahkan. Jadi uh, shoot sekilas dari
pembuatan kopi tersebut. Nah, untuk Aidanya sendiri ini masuknya ke interest karena visual-visual minuman itu pasti jadi paling menarik ya di sebuah konten gitu. Boleh di next, Nova. Nah, scene selanjutnya itu durasinya sepanjang 15 detik. Visualnya, jadi si tokoh utama ini dia membawa 3 gelas kopi tuku pulang. Jadi ada momen di mana ia itu mengetuk pintu rumah dan disambut oleh kakaknya yang ada di rumah. Nah, Aidanya sendiri ini masuknya ke Desire awal. Jadi kenapa masuknya ke Desire? Karena akhirnya si tuku ini tuh dibelikan untuk keluarganya gitu di rumah. Nah, scene selanjutnya sepanjang 25 detik ya. Jadi di sini tuh ada scene 2 orang duduk di teras rumah sambil minum kopi, ketawa kecil. Suasananya itu sederhana dan hangat. Aidanya itu masih desire, masih lanjutan. Jadi dimana di sini momennya tuh benar-benar diangkat minum kopi bersama keluarga di teras rumah gitu, menekankan situasi kekeluargaan. Boleh di next. Nah, kemudian di sini udah mulai action ya berarti. Di scene yang ini tuh masih sepanjang 25 detik. Visualnya itu kedua tokoh yang tadi, tokoh utama dan kakaknya tuh ngobrol sambil minum kopi. Terus tiba-tiba ada tetangganya gitu nyapa dari pagar. Dan tokoh utamanya itu memberikan kopi tuku tersebut ke tetangga. Jadi idenya sih lebih ke action ya karena tuku itu kan dia tagline-nya tentang kehidupan bertetangga gitu. Misalnya sobat tuku bertetangga gitu-gitu yang jadi emang berbagi semua orang tuh bertetangga gitu yang ditekankan oleh tuku. Nah, di sini kita mau akan merecreate tagline tersebut menjadi sebuah video konten gitu. Nah, terus di bagian akhirnya, scene akhir itu, oh belum menuju scene akhir, uh, sepanjang 15 detik, di situ ada visual 2 gelas kopi tuku di meja. Nah, di sini tuh mulai ada sebuah quotes gitu, sebuah tulisan, yaitu beli satu untukmu, tambah satu untuk mereka. Jadi ini konsep yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya ya, di story konsep yang beli satu untuk diri sendiri dan tambah satu untuk orang lain gitu. Dan ini Aida dan Clearnya sama-sama masuk ke React. Boleh di next? Oke, jadi di scene yang ini, alias scene terakhir durasinya itu sepanjang 10 detik. Jadi visualnya ini berupa logo Tuku di latar krem lembut, terus di bawahnya itu ada tulisan, Tuku itu bukan sekedar kopi, tapi cerita yang mendekatkan. Jadi ini seperti tagline akhir ya dari video yang berbentuk brand awareness ini. Tuh, jadi emang bukan call to action yang hard selling, tapi lebih ke cerita, lebih ke storytelling, brand awareness gitu. Oke, mungkin jangan di next dulu Nova. Jadi untuk unsur-unsur clearnya itu akan dijelaskan lebih jelas oleh rekan saya. Boleh Ya, langsung terima kasih sebelumnya. dilanjut. Untuk yang scene awal itu kan Aidanya tension ya. Terus scene awal ini kan menampilkan suasana pagi yang hangat dan relate buat semua audiensnya gitu. Jadi kayak terasa nyata dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Terus dari pesan yang ingin disampaikan tuh kadang kita cuma butuh segelas kopi dan seseorang untuk diajak cerita. Tujuannya tuh untuk membangun perhatian dan koneksi emosional awal dengan suasana yang familiar. Lalu di scene kedua itu eh, ada interest itu scene menunjukkan barisan tuku menyeduh apa kopi dengan senyum gitu kan. Itu tuh adegan ini memperkenalkan nilai filosofis brand setiap seduhan yang punya cerita dan cerita itu lebih hangat saat dibagi. Dari sisi Aidanya, bagian ini menemukan minat dan rasa ingin tahu terhadap makna di balik secangkir kopi tuku. Jadi kopi itu bukan sekedar minuman lah istilahnya kayak, tapi sarana hubungan antar manusia. Lalu boleh di next.
Boleh di next. Udah ya? Sorry. Lalu untuk yang scene ketiga itu kan ada tokoh pulang sih membawa 3 gelas kopi tuku pulang. Jadi itu untuk membangun keinginan emosional untuk berbagi dan menghadirkan momen hangat di rumah. Lalu untuk di scene 4 ada dua ada dua orang yang duduk di teras sambil minum kopi dan kayak tertawa kecil gitu kan. Nah, itu untuk menguatkan rasa rindu dan kehangatan sederhana. Jadi menggambarkan bagaimana kopi bisa menjadi simbol kedekatan keluarga. Terus di tahap ini juga menekankan bahwa tuku bukan bukan soal rasa aja, tapi juga tentang siapa yang kita ajak berbagi. Boleh next. Oh, di scene berikutnya nih ada action. Jadi scene ini memperlihatkan aksi nyata tokoh utama menyapa tetangga dengan memberikan secangkir toko dari pagar rumah. Lalu adegan ini menjadi bentuk implementasi langsung dari pesan kampanye, yaitu ngopi bareng tetangga. Penonton diajak juga untuk audiensnya juga diajak untuk melakukan hal serupa kayak beli satu kopi terus bagikan satu lagi untuk orang terdekat. Jadi ini merupakan puncak tindakan yang diharapkan, yaitu kayak aksi sosial sederhana namun bermakna. Lalu untuk scene keenamnya itu ada visual 12 kopi. Itu untuk mengundang audiens untuk ikut merasakan dan bereaksi, misalnya kayak membagikan momen mereka tuh di sosial media dengan hashtag misalnya ngopi bareng tuku gitu. Terus untuk selanjutnya, boleh next. Untuk di scene ketujuh ini ada logo dengan tulisan bukan sekedar kopi tapi cerita yang mendekatkan. Jadi menutup dengan pesan brand yang kuat dan emosional, meninggalkan kesan hangat dan manusiawi. Terus di tahap ini memperkuat kesan mendalam dan mendorong audiens untuk eh, terlibat lebih jauh dalam campaign. Untuk kesimpulan dari narasi idenya, jadi campaign ini tuh bergerak dari perhatian terhadap momen sederhana yaitu attention terus menuju minat akan makna kopi sebagai penghubung interest lalu membangkitkan keinginan emosional untuk berbagi desire dan mendorong aksi nyata berbagi kopi melalui action dan hingga menimbulkan reaksi positif dan partisipasi sosial berupa react. Sekian dari saya. Terima kasih Ajel. Em, Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih banyak. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.